ini di hari yang ketiga. Semoga bisa ilmunya bermanfaat buat kita. Amin. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya serahkan ke Kak Riza. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melanjutkan topik tentang digital platform. Ya, jadi menyambung yang kemarin itu, anggaplah kita sudah punya brand. Ya. Kemudian brand itu diturunkan jadi beberapa penawaran. Jadi misalkan brandnya kopi gitu ya. Jadi kopi ini dibagi di 3, dari yang bisa kita kasih gratis sampai yang paling menguntungkan. Misal kopi, awalnya kita jual kopi saset gitu ya, terus kemudian kita kembangkan jadi cafe, terus ya para strateginya atau mungkin diskon dulu di awal, terus kemudian baru ditawarkan untuk bikin jadi member ya, jadi member. Kalau Starbucks itu dia kemarin tuh caranya ya kita datang ke sana buat beli kopi, itu penawaran awalnya dengan diskon, dengan promo. Kemudian setelah kita ke sana, kita dapat experience-nya, dia akan upselling ya, dia akan menawarkan lagi dengan hal yang lebih. Misalkan apakah menggunakan apa namanya busanya itu saya lupa namanya, mau nambah kuenya, mau nambah biskuitnya gitu ya. Nah itu penawaran kedua Starbucks. Penawaran ketiga ketika kita kesana lagi, dia akan menawarkan member. Nah kartu member inilah yang dinamakan flagshipnya atau penawaran utamanya. Gitu. Jadi Starbucks bukan jual kopi tapi dia jual member, ya. Dia jual keanggotaan yang eksklusif. Nah, itu makanya kan Starbucks itu asetnya besar di sana. Jadi bisa dibilang dia punya aset yang sama seperti bank internasional. Jadi itu penawaran utama sih Starbucks. Nah, penawaran-penawaran ini kita tempatkan di berbagai media. Kalau kita punya toko offline, ya tempatnya di offline. Tapi kalau kita punya toko online, ya tempatnya di online. Starbucks pun juga menawarkan di dua tempat ini. Dia menawarkan di online dan dia juga menawarkan di offline. Kalau di offline, yaitu di kasirnya ya. Jadi kasirnya yang aktif menawarkan untuk si konsumennya. Sedangkan kalau di online, itu mereka bermain di sosial media, di Instagram. Jadi si follower itu ditawarkan promo gratis ya, promo hari Jumat gitu misalkan via SMS biasanya, Jumat buy one get one free gitu ya. Terus orang kesana ditawarin ya. Nah mulai orang kesana jadi ikut terjadi awareness di media online-nya si Starbucks itu. Nah dari sana jadi Starbucks lebih fokus ke offline, jadi dia tidak bermain ke online karena offline pun dia sudah cukup. Di online dia merasa belum perlu. Tapi mungkin nanti kedepannya Starbucks akan menggunakan online ya. Tapi ini saya belum lihat kedepannya seperti apa. Nah yang full yang juga menggunakan online itu si McD. Kalau McD itu dia sudah ada aplikasi ya untuk kita jadi member di sana. Jadi si McD itu akan melakukan penawaran ya di aplikasi tersebut, bukan lagi di kasir. Jadi dengan aplikasi itu penawaran awalnya ya, kalau membeli menggunakan aplikasi nanti dapat diskon, atau beli dari aplikasi nanti dapat es krim gratis kayak gitu. Ada insentif promotion atau sales promotion ya, itu di awal untuk mengakuisisi si konsumen. Nah setelah itu, setelah dapat konsumen, McD jarang lagi menawarkan promo ya, malah dia akan menjual lebih banyak lagi ke kita. Jadi dalam aplikasi tersebut itu akan menjadi penawaran utama si McD. Nah itu McD kan penawaran utamanya itu dia selain paket panas ya, dia juga menawarkan burger ya, burgernya dia yang Big Mac yang begitu-gitu. Ini adalah penawaran utamanya dia. Jadi kalau McD itu dirunut ya, pertama penawaran awal ya, penawaran awal atau yang subscribe ya, itu download aplikasi. Dengan download aplikasi nanti dapat diskon. Penawaran kedua setelah jadi member disuruh beli ya paket yang murah ya, seperti paket panas, paket menu-menu terbaru gitu ya ditawarkan. Tapi nanti goalnya adalah ditawarkannya Big Mac.
ya, karena Big Mac itu adalah produk utamanya si McD. Kalau belum makan Big Mac rasanya belum jadi pelanggan McD, model seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana McD itu menggunakan platform digital untuk menawarkan berbagai macam menawarkan ini ya, tingkatan atau level value bagi konsumen. Nah, Halo, tes. Iya, ke freeze, ke freeze. Gak ada suara, gak ada apa-apa. Ini ada videonya harusnya. Ya, keluar. ya, oke. Jadi kita lanjut. Jadi tempat itu ada dua ya. Kita bisa pakai online ataupun kita bisa pakai offline. Ada masing-masingnya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kalau offline ya, itu kita bisa lebih banyak berinteraksi dengan konsumen. Jadi kita bisa, untuk orang yang humble itu memang cocok sih offline gitu ya. Service ya, produk-produk service. Sorry, bukan produk service ya, retail ya. Retail tuh offline ya, kayak Indomaret gitu. Tapi retail pun juga bisa online gitu ya. Nah, memang kalau online itu, online store itu atau online platform atau digital platform itu memang dari segi biaya itu lebih murah. Ya, kalau misalkan kita nyewa toko itu sebulan katakanlah 1 juta gitu ya. Nah, kalau di online 1 juta tuh udah bisa jadi website ya, jadi toko online gitu ya. Itu buat sendiri ya 1 juta ya. Kalau misalkan walaupun dibuatin itu pun nggak sampai 10 juta gitu ya, setahun gitu ya. Kecuali kalau bikin custom dengan berbagai macam fitur bisa lebih gitu ya. Tapi itu pun masih lebih murah ya daripada offline. Selain itu juga kalau online itu kita bisa mengukur semua kegiatan konsumen yang ada di website kita atau di media platform kita. Jadi kalau offline kan kita agak sulit mengontrolnya ya. Kalau di offline, ya seperti contohnya misalkan jumlah pengunjung yang ada di toko kita. Kalau Indomaret dia menggunakan sensor, terus kalau mall dia menggunakan sensor, dia juga menggunakan satpam ya yang klik-klik itu. Jadi untuk mengukur jumlah pengunjung. Ya, kemudian tapi akan kesulitan si toko itu untuk mengukur berapa orang yang melihat produk-produk tertentu. Misal ada pelanggan si A, dia melihat gelas gitu ya. Terus si pelanggan A itu dia pengen beli gelasnya tapi nunda dulu, nggak jadi gitu ya. Terus dia baliklah lagi keluar ke toko. Nah, kita kan nggak bisa follow up sih pelanggan tersebut untuk beli lagi. Tapi kok di online itu bisa, ibaratnya kita bisa mengejar pelanggan. Kalau misalkan teman-teman masuk ke Tokopedia gitu ya, masuk ke produk, terus lihat-lihat reviewnya, kemudian lihat-lihat deskripsinya, setelah itu masuk ke sosial media gitu ya. Nah, si Tokopedia itu akan mengejar teman-teman gitu ya dengan produk yang sudah dilihat tadi. Makanya ibaratnya tidak ada privasi gitu ya. Ya, tapi ya bagaimana? Itu kan memang kelebihan dari digital gitu ya. Jadi kita bisa mengejar konsumen gitu ya. Sehingga pada suatu saat mereka akan beli produk kita.
Kalau offline kan agak sulit. Ya, kita mau mengejar bagaimana gitu ya, dia sudah keluar di toko gitu ya. Tuh. Itu kelebihannya. Kemudian kita juga bisa memberikan banyak informasi di website. Jadi nggak cuma sekedar kita menawarkan produk, tapi kita juga memberikan edukasi. Jadi lebih fleksibel. Kalau misalkan bisnis teman-teman itu basisnya adalah offline, misalkan ya jualan produk makanan ya, seperti misalkan jus dan sebagainya, basisnya online, offline gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa menempatkannya di online, ya menempatkan produknya, terus kemudian orang bisa pesan langsung di online, jadi nggak perlu ya seperti Gojek lah. Gojek itu kan memediasi ya, dia sebagai platform digitalnya memediasi si konsumen dan si penjual gitu. Ya bisa dibilang teman-teman punya platform digital kalau misalkan sudah berpatun dengan Gojek. Nanti saya akan bahas ya, saya akan bahas tiga jenis platform ya yang teman-teman bisa pakai seperti itu. Nah sekarang itu teman-teman udah harus wajib ya menggunakan platform online, entah itu website sendiri, entah itu sosial media atau partnership ya dengan seperti Tokopedia, Gojek atau lain sebagainya. Nah itu. Kemudian goal dari platform digital itu adalah dua ya, leads atau sales. Jadi leads itu prospek ya, dan yang atau penjualan. Jadi sebenarnya ketika kita punya platform digital ataupun toko offline ya, booth misalkan atau pameran ya, ikut pameran itu tujuannya sebenarnya cuma dua ya, dapatkan prospek atau mendapatkan penjualan. Kalau di offline untuk mendapatkan prospek itu kan dulu ya kita pakai Yellow Pages. Bisa juga dengan cara lain, itu kita buka booth di mall atau di pameran yang tujuannya bukan sales tapi untuk mendapatkan prospek. Misal seperti yang kapan tuh saya pernah ceritakan waktu saya ke Pasar Badung, itu ada yang memberikan sarung tangan, terus saya minta data. Nah itu jadi mereka bertujuan untuk mendapatkan prospek. Nah kalau tujuan untuk mendapatkan penjualan, ya artinya kita bisa follow up setelah dia dapat data kita bisa follow up untuk belajar di toko kita. Ya, Indomaret itu buka toko ya tujuannya karena ingin ada penjualan, bukan untuk prospek. Seperti itu. Nah, kemudian untuk digital platform, ya itu juga ada dua ya tujuannya ya, untuk mendapatkan leads atau mendapatkan sales. Kadang ada beberapa bisnis yang tidak bisa langsung bertransaksi di online. Jadi gini ya, dibagi dua, ada website itu dibagi dua. Ada e-business dan ada e-commerce. Ya, mungkin teman-teman sering dengar ya e-commerce gitu ya, toko online ya. Jadi e-commerce itu semua kegiatan transaksi itu dilakukan di website. Jadi si konsumen tidak ada interaksi manual. Jadi misalkan gini, manual tuh gini. Atau yang kita bicara e-commerce dulu. Kalau teman-teman masuk ke sebuah website, kemudian teman-teman memilih produk sendiri, kemudian mengisi data sendiri, terus kemudian si sistem website memberikan total harga, dan teman-teman melakukan pembayaran sendiri, dan sistem otomatis mengkonfirmasi pembayaran, dan terjadi penjualan. Ya itu. Kalau leads bagaimana? Ya dia harus melakukan proses manual. Karena harganya itu custom, ya tidak bisa harga ditentukan secara fixed cost gitu ya. Misalkan kayak bikin website ya, saya bisa bikin website. Jadi saya nggak bisa menentukan harga langsung konsumen. Jadi kita harus diskusi dulu, kita harus meeting dulu gitu ya. Nah, tentunya saya harus dapetin data si prospek dulu ya, supaya saya bisa menghubungi mereka. Siapa sih yang tertarik ya? Siapa yang benar-benar tertarik? Saya harus dapetin datanya dulu. Jadi saya tujuan bikin website-nya adalah untuk mendapatkan data prospek. Jadi saya bikin tuh sedemikian rupa dengan penawaran dan sebagainya. Kalau jika Anda ingin dibuatkan website ya, silahkan isi data di bawah ini.
kami akan menghubungi Anda dalam waktu 1x24 jam seperti itu. Nah, itu untuk mendapatkan leads. Nah, itu ya. Jadi teman-teman silakan nih menentukan apakah platform digitalnya untuk mendapatkan sales atau untuk mendapatkan leads ya. Kalau Gojek itu sudah pasti sales ya. Nah, ini nih kita akan bahas platform-platformnya. Nah, ini berkaitan dengan value journey itu ya, value journey si konsumen. Perjalanan konsumen untuk mendapatkan value dari brand kita atau untuk mendapatkan pengalaman ya dari brand kita. Jadi value itu atau platform digital itu digunakan untuk mendapatkan engagement ya. Kemudian kita bicara platform platform digital itu tempat ini ya, tempat berjualan ya. Bukan tempat promosi, beda lagi. Tempat jualan ya untuk mendapatkan engagement. Engagement itu dia kita bisa berkomunikasi dengan dia ya, dengan konsumen, dengan calon konsumen kita bisa berkomunikasi. Kita butuh tempat kan untuk itu. Kita butuh tempat. Kemudian yang kedua dibutuhkan untuk mendapatkan data ya, untuk mendapatkan leads. Kemudian digunakan untuk mendapatkan penjualan dan digunakan untuk mendapatkan penjualan berulang. Jadi yang di bawah ini adalah bertujuan untuk leads. Nah, ini adalah bertujuan untuk sales. Jadi ini adalah e-business dan ini adalah e-commerce. Kalau e-commerce ya, sistem e-commerce yang sekarang seperti Amazon, Tokopedia dan sebagainya, mereka sudah menerapkan semua ini. Ya, semua sistem sudah online semua dari aware sampai promote. Jadi semua tersistem. Semakin tersistem semakin mahal investasinya, semakin tinggi investasinya. Gitu ya. Nah, ini adalah 3 jenis platform yang teman-teman bisa gunakan untuk menjual atau menawarkan produk atau brandnya. Jadi selama saya bikin web ya dari tahun 2010, saya memetakan ada 3 jenis nih website yang sering dipakai untuk berbisnis. Kalau website jurnalis tuh beda lagi ya, jadi nggak masuk ke dalam sini. Blog nggak masuk, website pendidikan tuh nggak masuk sini. Tapi kalau bicara pendidikan pun, maka goalnya mereka bisa ke sales atau pendaftaran siswa. Pendaftaran siswa itu prospek atau bahkan bisa langsung ke pembayaran, ya pembayaran pendaftaran. Nah itu bisa juga, dia masuk dalam private website. Oke, kita akan bicara 3 platform ini ya. Jadi platform broadcasting ya, tapi sekarang menjadi media bersosial. Karena si subscriber mereka juga bisa bikin konten ya. Social network. Kita juga bisa berjualan di sana, menjadikan tempat kita ya untuk berjualan. Kemudian marketplace ya. Nah, marketplace ini
seperti pasar ya, banyak penjualnya, banyak pembelinya. Itu kalau misalkan seperti booking.com, ya Tokopedia, terus kemudian ada apa ini TripAdvisor ya, yang untuk pariwisata. Jadi yang dia itu punya banyak penjual, punya banyak pembeli. Gitu. Jadi apa tadi? Private web ya, itu kita melakukan yang namanya business to consumer atau business to customer. Yang konsepnya adalah one to many. Satu website atau satu platform itu bisa berkomunikasi ke banyak orang, ke banyak konsumen. Jadi konsumen nggak bingung dia cari informasi karena platform tersebut hanya berbicara satu brand saja, tidak berbicara brand-brand yang lain. Nah ini kelebihan dari website ya. Seperti teman-teman punya toko sendiri ya, punya ruko sendiri di pinggir jalan. Ketika orang masuk ke toko tersebut ya hanya itu aja yang hanya informasi toko itu aja, nggak ada toko lain yang punya. Nah itu konsep private web ya. Kemudian social network itu konsepnya adalah konsumen to konsumen atau dari banyak orang ke banyak orang. Karena kan sebenarnya kita bermedia sosial itu bukan untuk jualan sebenarnya, untuk bersosial, untuk berjejaring. Ya, karena mereka bertujuannya bukan untuk jualan tapi untuk bersosial. Makanya mereka bikin segmen sendiri, bikin sub platform sendiri untuk berbisnis. Tapi tetap aja konsepnya konsumen to konsumen, karena orang di media sosial akan lebih percaya untuk belanja ke orang sendiri ya, bukan ke perusahaan, ke bisnis. Makanya kenapa influencer ya, selebgram itu laris di media sosial, karena memang konsepnya adalah konsumen ke konsumen. Kemudian marketplace itu konsepnya adalah B2C, tapi many to many atau dari banyak bisnis ke banyak konsumen. Nah di sini kalau konsumen tuh seperti mall ya, seperti mall, kita masuk ke mall, kita akan melihat berbagai macam brand ya. Nah, di sana brand-brand tersebut akan rebutan ya untuk kita beli di tempatnya mereka. Yang paling red ocean atau yang paling rame itu Rimu ya, yang paling terkenal itu Rimu. Kalau kita masuk ke Rimu, itu semua sales-sales tuh ngurubungin kita ya. Ayo Pak, mampir Pak, lihat sini Pak, ada promo dan sebagainya gini-gini. Jadi sesama brand tuh rebutan konsumen. Ya konsumen pun bingung gitu ya. Jadi kalau itu kemudian itu juga nggak bisa kontrol ya marketplace, karena trafficnya dari mereka, kemudian sistem dari mereka gitu ya. Nah kita nggak bisa kontrol, dan kadang mereka membatasi promosi ya, promosi untuk website kita sendiri. Jadi ada beberapa platform yang tidak memperbolehkan kita menaruh link kita ya, link website. Kalau media sosial kan masih bisa ya. Jadi semakin ke bawah ini, semakin sedikit kita bisa kontrol. Memang kalau teman-teman lihat di marketplace itu kan perang harga banget ya. Gojek itu termasuk marketplace ya. Fitur GoShop, GoFood ya, itu termasuk marketplace. Karena kita nggak bisa kontrol traffic. Ya, yang bisa kontrol traffic adalah si Gojek itu. Nah itu. Kalau sosial media kita bisa kontrol ya, kita bisa tahu, kita bisa nyebarin konten ya, kita bisa nyebarin konten di media sosial. Nah itu. Nah, jadi ini konsep platformnya. Teman-teman boleh milih, semakin ke atas semakin tinggi investasinya, semakin ke bawah semakin sedikit investasinya, dan juga sistemnya pun kita nggak bisa kontrol penuh yang di bawah. Jadi ada inilah kayak konsepnya itu berbanding terbalik ya. Kalau teman-teman ingin punya kontrol penuh, investasi tinggi. Kalau teman-teman ingin investasi rendah, kontrolnya nggak begitu banyak. Nah ini yang gambarannya ya. Kalau kita main di marketplace itu berdarah-darah. Karena kenapa? Semua saling bersaing. Memberikan harga murah, memberikan bermain kotor gitu ya. Kalau teman-teman lihat di marketplace itu,
Kadang ada yang jual jasa review marketplace, jasa naikin list dengan cara-cara yang yang nggak bagus gitu ya, karena semua ingin bersaing gitu ya, kasih promo, kasih diskon, promo gratis ongkir. Itu bahkan sempat ada yang curhat gitu ya, pelaku usaha curhat untungnya sedikit kayak gitu. Facebook Marketplace juga sama. Jadi Facebook Marketplace itu saking red ocean-nya, bahkan ada yang ngasih harga iPhone tuh 0 rupiah atau gratis gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak gratis, cuman kan saking begitu loh kompetisinya. Terus saling melaporkan satu sama lain. Karena kan platform media sosial itu atau marketplace di Facebook ya. Kalau sosial media kita bicara beda. Fitur Facebook Marketplace itu kan bisa jadi ada 1.000 orang yang jualan produk sama semua, dan mereka tuh juga konsumen gitu. Jadi rebutan antara konsumen, penjual, konsumen saling rebutan. Si penjual itu juga konsumen itu juga penjual gitu. Jadi muter-muter di sana aja gitu ya, marketplace di Facebook itu. Nah, social network itu ada di tengah-tengah. Kalau kita bagus mainnya, maka social network kita itu akan media kita untuk menjadi blue ocean. Tapi kalau kita mainnya salah di sosial media, maka itu akan menjadi red ocean bagi kita. Atau persaingan akan menjadi lebih sulit. Ya, nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian private website, yaitu membuat kita berada di blue ocean. Karena kenapa? Kita yang punya kontrol penuh. Ya, si konsumen masuk ke website kita, hanya website kita aja yang dilihat, produk kita aja yang dilihat. Kalau misalnya kita jual ke marketplace nih ya, kita ke Shopee misalnya, kita lihat produk kita, si konsumen melihat produk A gitu. Nah, ketika si konsumen itu scroll ke bawah, maka ada rekomendasi ya ke toko lain. Jadi tidak setia sama brand kita ya, kita bisa pindah-pindah. Solusinya adalah bangun brand yang kuat. Udah itu aja sebenarnya. Kenapa? Misalkan ini ya, kita bicara untung-untungan ya di marketplace. Ketika ada konsumen yang beli produk kita di marketplace, entah itu dari Gojek, entah itu dari Shopee gitu ya, nanti ketika si konsumen itu mendapatkan produknya dan mereka mengonsumsi produknya, nanti ketika si konsumen puas, mereka akan beli lagi gitu ya di tempat yang Fikri ntar lagi datang deh. Di sini apa kita jemput lagi mana? Nah, itu yang aku belum tahu. Dia ada temennya juga. Dan tapi langsung nama brandnya Judit. Lain. Nah, makanya kenapa di sini pentingnya bangun brand yang kuat. Tidak hanya sekedar jualan yang penting biar laku, enggak ya, tapi ada seninya. Kok udah thank you aja. Jadi ini contohnya ya. Jadi saya akan kasih contohnya dari ini dulu ya, sosial media dulu. Jadi ini contoh aja dulu ya. Saya nggak main Instagram. Nanti saya akan kasih tahu alasannya kenapa. Tapi saya sebagai contoh, ini adalah tempat untuk kita menampilkan produk atau brand kita ya. Gitu. Ada nama, jumlah follower dan sebagainya. Nah, yang penting itu di sini nih. Bio. Ya. Bio ini itu bisa kita tulis apapun ya, tapi yang paling perlu kalian tulis adalah value kalian. Ya, value atau positioningnya.
Ya, tunjukkan DNA-nya, tunjukkan core value-nya, tunjukkan edit value, ya, bahkan tunjukkan positioning-nya. Nah, di sini kalau dibilang kalau yang saya tampilkan ya, DNA-nya adalah bisnis konsultan ya, ini di atas ini, kategori dari si Instagram. Nilai tambah saya yang punya jalan aktif, yang bantu brand lebih hidup, yang punya 1000 jam pengalaman coaching. Sebenarnya ini pengalaman 1000 jam ini di PI ya, di tahun 2000, udah 10 tahun di PI, saya ngitung-ngitung ada kurang lebih 1000 jam ya pengalaman mengcoaching kader-kader gitu ya. Kemudian value saya berikutnya adalah anti perang harga dan mainstream club ya. Ini bahasa gaul aja gitu ya. Yang intinya adalah saya tuh anti perang harga gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman perang harga itu bukan teman saya gitu ya. Jadi jangan perang harga. Kemudian nah ini ada yang paling penting kedua adalah ini. Ya, link URL. Link ini yang menjadi goal 2 tadi ya, antara sales atau leads. Antara mendapatkan prospek atau mendapatkan penjualan. Jadi ketika diklik linknya, itu akan mengarahkan kedua hal itu. Ya, kalau yang diklik, saya klik. Ini adalah landing page-nya. Follow link. Ya. Nah, ini adalah landing page sederhana ya, karena saya nggak main sosial media jadi saya jarang update ini, tapi intinya adalah ketika orang mengklik linknya itu kita memberikan penawaran ya. Yang saya di sini penawaran paling atas adalah free webinar Instagram marketing yang tujuannya adalah untuk mendapatkan leads. Kemudian penawaran kedua ya, tempat beli hosting dan domain. Ya, kalau cuma beli hosting dan domain itu nggak nyampe 200.000 ya, mereka bisa beli hosting dan domain. Kemudian penawaran berikutnya jasa pembuatan website UKM, yang dimana nilai investasinya itu bisa 1 juta atau 2 juta gitu ya. Kemudian nih lebih besar lagi ya, buat toko online mulai dari 310.000 Thank you. atau setahun 3 jutaan. Jadi dari atas ke bawah tuh penawaran saya bagi ya, jadi dari yang paling murah atau gratis sampai ke yang paling mahal gitu. Nah, gimana cara bikinnya? Ya, silahkan, ini ada webnya, ada biolinky.co ya, di ini ya, landing page-nya. Kalau misalkan jualan jus, tinggal dibikin aja landing page-nya, jualan jus atau ke linknya marketplace-nya atau ke link di Gojek-nya. Jadi ketika orang klik langsung dia ke halaman Gojek-nya atau ke halaman marketplace-nya atau ke WhatsApp gitu ya. Bayar nggak tuh? Free. Yang ini free. Oke. Dia ada fitur berbayarnya tapi. Untuk analitik sih. Nah, berikutnya adalah ini ya, marketplace. Jadi saya punya klien ya, SafeSpo ini klien saya di Bandung. Jadi dia tuh produknya sepatu ya, sepatu futsal di Bandung. Dan dia tuh bermain di marketplace. Saya udah tawarin, ayo Mas bikin website gitu. Aduh Mas, nanti dulu, ini di marketplace sudah banyak gitu pelanggannya, udah. Gitu. Jadi dari marketplace aja dia udah kedapatan pelanggan banyak gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia punya brand yang kuat gitu ya. Jadi saya sebut itu sama dia ya, karena sama-sama alumninya Pak Bi, jadi kita ya nyambung lah ya ketika ngomongin brand, dan jadi ini SafeSpo ya hasilnya. Dia udah lama jualan. Nah, di sini dia main di marketplace ya, ada Tokopedia, terus ada berbagai macam sepatunya. Ya. Kemudian ada Instagram ya, diskonan SafeSpo. Foundernya juga brand yang baru ya yang kita bikin. Cuman SafeSpo itu adalah produk utamanya dia. Kemudian ada di Bukalapak, di Shopee. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ketika karena produk kita bagus ya, tadi kan saya bilang ya, kita boleh main di marketplace, tapi produk kita harus kuat ya, brand kita harus kuat. Kenapa? Ketika brand kita kuat, orang akan cari lagi. Yang dicari apanya? Namanya ya, nama brandnya. Seperti ini, SafeSpo. Nah, kemudian ketika kita ketik SafeSpo, Google akan memberikan rekomendasi ya, rekomendasi pencarian. Ini artinya yang cari banyak gitu.
Jadi dia sudah tidak perlu iklan di Google lagi, tapi Google sudah mengiklankan. Gitu. Ini kok main di marketplace ya. Ini seninya bermain di marketplace. Jadi nggak cuma sekedar jualan murah aja, ya. Kalau misalnya kita ketik sepatu futsal, nah muncul itu Safespo paling atas. Google sudah merekomendasikan ya. Nah, Adidas kalah itu, ya. Nike kalah. Jadi Safespo paling atas di Google. Kenapa? Karena orang mencarinya, ya. Gitu. Ini seni bermain di marketplace. Kemudian, nah ini bermain di website ya. Ketika orang mengunjungi website saya, yang dia lihat hanyalah brand saya aja. Ya ini ada brand lain untuk brand pendukung. Dan orang nggak mungkin kesini gitu ya. Ini sebenarnya belum jadi, saya masih develop. Jadi intinya adalah ketika punya website sendiri, yang orang-orang tahu adalah punya saya aja sendiri, nggak ada brand-brand lain gitu ya. Plus ditambah dengan SEO. Nah itu kalau SEO dan sebagainya kan tuh lebih ke content planning ya. Kita akan bicara besok. Tapi di sini dengan punya website sendiri, kita lebih luasa menyampaikan informasi dan lebih fokus si konsumen itu. Oke. Wah, gimana kalau bikin web itu kan investasinya mahal dan sebagainya. Nah, ada solusinya ya untuk konversi ke sales ya. Bisa menggunakan platform yang free. Nah, ini saya sering pakai ini juga ya. Toko online. Kalau teman-teman jualan produk yang cuma satuan atau di bawah 5, kalau di atas 5 dia berbayar. 5 apa 1 ya? Kemarin saya cuma jual satu produk aja sih. Produk obat kuat, saya jualan lewat sini ya, klien saya itu. Saya jualan pakai ini ya, fitur ini. Nah, teman-teman bisa coba aja nih kalau misalnya jualan produk ya. Terutama yang fashion, yang sifatnya bisa dikirim, itu bisa pakai ini. Karena dia juga fitur untuk ongkir dan sebagainya. Kemudian, nah ini WhatsApp ya. Saya mau nunjukin ini WhatsApp alternatif. WhatsApp bisnis. Ya mungkin teman-teman sudah ada yang pakai. Nah ini dari sisi brandnya ya, dari sisi brandnya. Nah ini, ya, ini ada bio. Sorry ini ya, ini bionya ya. Nah bio ini harus menunjukkan value teman-teman, ya, menunjukkan value teman-teman. Ada website that bring leads and customer, seperti itu. Jadi ketika orang itu klik dari sosial media ya ke sini, klik, dia bisa masuk ke WhatsApp atau bisa masuk ke halaman penjualan ini. Saya lupa ininya, password loginnya karena kan masih laptop baru, belum semua password saya pindah. Kemudian atau bikin landing page secara gratis untuk dapetin data konsumen ya. Untuk dapetin yang gratis ini namanya MailChimp. MailChimp ini fitur email marketing ya sebenarnya, tapi dia menyediakan web builder gratis ya. Di sini ada start design your site. Tapi yang kalau namanya website gratis itu pasti ada embel-embel di belakangnya. Entah itu embel-embel mailchimp.com atau embel-embel orderonline.id. Atau kayak wordpress.com atau blogger.com blogspot.com kayak gitu ya. Itu free. Kalau mau yang nama brand.com nah itu bayar. Nah, itu ada konsekuensinya lah ya. Nah, ini. Jadi ada untuk mendesain website, start selling produk, atau start offering service. Nah, ini pilihan ya buat teman-teman mau pakai platform yang mana. Tapi intinya ada 3 itu. Kalau punya modal lebih, ya bisa untuk investasi ke website. Atau kalau modalnya pas-pasan, ya bisa mulai dari media sosial atau marketplace. Tapi itu dengan membangun brand yang kuat. Ya, supaya seperti ini, klien saya ini, Safespo ini. Ya, direkomendasikan oleh Google. Oke. Itu aja ya untuk materi ini.
Silakan. Kebanyakan kebangkit. Baik, terima kasih atas Hmm. waktunya dan materinya. Ini kaitan dengan digital platform, keren. Ya silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ya saya mau mulai aja deh untuk pertanyaan juga. Mungkin lebih ke sini sih kak. Besok itu konten strategi ya? Iya. Oh, iya mau berkaitan dengan itu sih. Tapi kalau misalkan kita dikaitkan di digital platform ini, gini, kalau kita setelah buat apa namanya, buat brand nih, apa namanya sudah menganalisa segala macam. Nah, apa yang lebih ke ini sih, mana yang duluan harus kita pakai gitu? Apakah kita buat rumahnya langsung atau memperkenalkan dulu kayak uji pasarnya gitu, tes pasar ini kira-kira dikenalnya di mana atau bagusnya yang mana gitu. Untuk mengenalkan pertama itu di mana dia? Apakah di sosmed, apakah di marketplace dulu atau di mana? Atau di website langsung? Kan perlu iklan jos itu, ngejos iklan dulu untuk awal. Nah, itu di mana? Oke. Jadi sebelum bikin produk kan kita ada ini ya, melihat konsumen ya. Jadi si konsumen ini online di mana? Kalau kita bicara online ya, dia bisa online di mana? Apakah di Instagram, apakah di LinkedIn mungkin, atau mungkin di Facebook, atau mungkin dia lebih suka jadi bicara sosial media dulu ya. Nah itu untuk memilih sosial media dia, kalau tipe anak muda biasa Instagram, kalau tipe pekerja biasa di LinkedIn, tapi LinkedIn pun dia cuma update profile. Nah ini kita harus tahu nih ritual si konsumen ya, apa platform yang dipakai. Kemudian ya kita harus siapin tempat. Kalau kira-kira tempat apa nih yang bagus ya, yang tempat yang dekat dengan konsumen. Kalau website sudah pasti ya, dia fleksibel. Tentunya kalau punya modal lebih itu bisa ke website. Kan kita nah biasanya kalau para praktisi internet marketer ya, mereka akan bikin web untuk tes pasar itu, bikin web dan untuk mendapatkan waiting list. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat ada kursus online ya, ada waiting listnya. Jadi waiting listnya itu mereka belum buka produknya, mereka belum jualan, mereka hanya promo presentasi ya, ada free preview kayak gitu, preview course tadi begini, kursusnya begini, itu diiklankan nama mereka di Instagram, di Facebook, di mana ada si konsumen, diiklankan, dan si konsumen yang tertarik akan masuk waiting list. Nah, ini kan produk launch mastery dulu Kang Dewa itu bikin workshop ini ya konsepnya seperti itu. Jadi kita bikin landing page, kemudian kita bikin landing page waiting list dengan lead magnet, dan nanti diiklankan itu lead magnetnya, dapat list banyak, launching. Jadi kalau web itu perlu. Kemudian kalau misalnya kita belum ada investasi untuk bikin web, ya kita mulai dari sosial media ya, kita menawarkan di stories, biasanya di highlight atau di link itu dan langsung ke pembelian dengan iklan gitu sih. Jadi nanti itu masuk ke konten strategi sih untuk materi itu. Gimana cara bikin iklan untuk launching dan sebagainya, ada namanya A/B testing gitu. Terus kemudian kita bisa kalau mau cara cepat iklan, mau cara lama organik itu gimana, itu kita bahas besok gitu sih. Tapi intinya adalah kita harus tahu di mana konsumen dan kita harus siapin tempat. Yang paling bagus adalah website gitu sih kalau saya ya. Oke. Berarti dikembalikan ke segmentasinya dia itu di mana ya? Iya. Oke. Kalau Kang Dewa selalu pakai website. Tapi kan Kang Dewa itu dia jualannya jualan yang bisa di waiting list kan gitu. Misalkan kalau dia jual, misalkan kayak kalau kita jual makanan kayak gitu kan nggak bisa di waiting list. Atau misalnya kayak aku nih buat jual notebook gitu kan nggak bisa waiting list gitu kan. Bisa soal untuk waiting list.
ini PO gitu maksudnya. PO. Iya kan? PO. Itu kan untuk ngetes pasar PO itu. Ada nggak ada yang beli gitu? Jangan sampai ntar bikin produk nggak ada yang bikin nasi Oh, jinggo nggak ada yang beli kan gitu. Nah, PO, open iya iya PO, iya iya. Open BO, open BO ya. badan otonom. Nah, betul. Ya ya ya, siap siap siap. Hmm. Yang lain teman-teman ada yang mau ditanyain? Wira, Firman. Nggak ada. Firman nih gimana? Gimana mau bikin leads Firman? Nah, itu caranya ada. Ada nanya Kak. Hmm? Gimana? Tunggu ya. Lah, gimana Lah, dah? Berarti memang bisnis tuh mas kalau misalkan ada ya Firman dulu deh. gimana? Kalau mau kalau mau gini bisnis secara offline gitu, membangun toko. Heeh. Itu gimana sih caranya meriset pasar gitu? Apa ya? Bisnis seperti apa yang cocok untuk kita mulai di suatu daerah baru? Pemakanan Hmm. atau jualan barang gitu? Hmm. Ya, udah itu. Ya, jadi Itu aja. kalau karena saya itu main online, jadi saya lebih paham yang online gitu ya. Tapi yang offline yang saya tahu dan yang pernah saya pelajari di workshop itu yang tentang franchise ya. Jadi kan franchise itu pasti erat kaitannya dengan membuka tempat gitu ya. Dan kalau mungkin teman-teman pernah dengar ya, Indomaret itu ketika dia membuka tempat, dia melihat tempat sampah. Di tempat sampah itu dilihat, ini si rumah tangga ini dia menggunakan produk apa aja. Sunlight, apalagi sampo apa yang dipakai, terus kemudian minumannya apa aja gitu ya. Jadi tempat sampah itu dicek gitu. Sehingga dia tahu nih kira-kira apa yang perlu dijadikan promo, apa yang perlu di stok lebih banyak gitu. Terus gitu. Kalau McD ya dia menentukan tempat yang strategis tuh dan nilai ini tanahnya bakal tinggi. Terus dekat dengan persimpangan. Nah itu. Terus di pusat kota, di perkotaan. Jadi mereka punya standar-standar yang disusun berdasarkan pengalaman mereka dalam membuka tempat. Dan di mana konsumen itu berada. Nah itu balik lagi ke segmentasi. Gitu sih. Jadi harus tahu nih konsumen nih jangan sampai nanti jualan produk AC yang konsumennya itu di daerah sana nggak pakai AC. Gitu. Tapi bisa juga sih kita jualan produk AC di tempat yang punya AC. Di tempat yang nggak ada AC bisa aja. Tapi ya pinter-pinter juga sih nanti untuk jualannya. Gitu sih man. Atau mungkin saya tambahan untuk yang di online ya. Yang di online itu saya kasih share layar ini ya. Bagusnya buka usaha itu di mana sih gitu ya. Oke. Atau bagus nggak sih kita buka usahanya. Nah ini kelihatan nggak ya? Soalnya private saya nggak tahu kelihatan nggak ini private-nya. Oke. Jadi di sini ya, ini saya cari klien saya Chefspo namanya, dia muncul di ini. Nah ini Chefspo ini, kalau misalkan dia mau buka cabang, dia akan melihat nih, oh ternyata ada yang mencari Chefspo di Jogja, maka dia akan buka toko di Jogja, kayak gitu. Terus kayak tadi di pencarian di rekomendasi Google, Chefspo Bandung gitu, nah dia akan buka di Bandung. Cara lain lagi, kita misalkan buka jual AC. Nih captcha, kita lihat dulu. Di mana lebih baik? Apa sih yang orang cari?
Nah, apa sih yang dicari sama orang? Ini ada AC Daikin ya, jual AC Daikin. Jadi orang banyak yang mencari AC Daikin. Ada yang mencari AC portable, ada yang mencari AC bekas. Soalnya banyak yang mencari. Nah, inilah peluang ya buat Nah, kita jualan AC bekas. Gitu. enggak dengerin ini. Kemudian, nah ini Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Nah, ini tempat-tempat yang bisa kita jualin gitu. AC bekas Jakarta, Jogja. Jual AC di Bali ya, ada. Medan. Nah, ini Tangerang ya, tempat-tempat ini bisa kita jualin karena ada yang mencari. Semarang dan sebagainya. Kalau kita lihat ini adalah kota-kota besar, artinya ya orang-orang di kota besar tuh pasti pakai AC. Gitu. Yang ciri khasnya kurang lebih sama seperti daerah-daerah Jogja, Bandung, Tangerang kayak gitu-gitu. Nah, gitu. Kalau mau lebih akurat lagi atau lebih baik lagi datanya, pakai Google Trend ya, trends.google.com. trends.google.com. Nah, itu untuk melihat apakah di tempat tersebut kita cocok untuk bikin toko atau tidak. Kita lihat kecamatannya, apa kita bisa lihat dari sini. Tunggu kecil loading. Oke. Jadi misalkan AC di Indonesia, cari dulu. Air conditioning. Oke, di Indonesia selama setahun ini yang mencari AC, bukan yang mencari AC ya, yang membicarakan AC itu ada di daerah ini. Jakarta, Banten ya, Riau, Jogja, Riau, Bali, West Java. Oke, kita ketik Bali. Bali dan pasar paling banyak. Ya udah. Berarti kalau misalnya mau laku ya buka di pasar. Ya simpel gitu sih. Lokasi di mana, balik ke segmentasi. Terus apa sih yang dicari lebih banyak lagi? Topik yang sering dibicarakan tentang masalah freon. Ya, banyak nih mungkin masalah freon di Denpasar. Karena biasanya mereka tuh jarang nyalain AC ya. Terus semenjak work from home, mereka terus nyalain AC. Jadi freonnya mungkin cepat habis. Jadi cari tuh tempat-tempat kos, tempat-tempat dekat rumah orang yang biasanya kerja di luar, terus mereka akhirnya harus kerja di rumah. Tuh ya, biasanya dekat tempat-tempat yang dekat daerah wisata, dekat-dekat perkantoran ya. Keren. Kemudian temperatur. Wah, ada masalah temperatur nih ya, ada yang ngomongin masalah temperatur. Mungkin udah dingin tapi nggak dingin ya, atau mungkin ingin AC-nya itu bermasalah di tempat dan sebagainya. Nah, ini angin nih, masalah angin nih. Saya nggak tahu angin itu apa maksudnya ini ya. Nah, ini ada misalnya merek Daikin. Artinya Daikin ini lagi naik ini ya, brand Daikin. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa punya gambaran lah ya untuk di mana kita mau jualan ya tempat ini. Apa yang dijual juga bisa kita lihat di sini. Gitu sih kurang lebihnya. Keren. Mantap. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Firman? Wira? Aku ada sih. Oh, Udah. Firmannya lu mau. Mungkin pertanyaan lagi sekali dah. Ya, Nah, silakan. Kenapa KFC dan McD lalu Indomaret dan Alfamart itu berdampingan? Wah. Ya pertanyaan. Iya. Kalau itu karena nggak mau capek-capek inilah, nggak mau capek-capek riset. Oh, Indomaret udah buka sana, bukalah sebelahnya. Pasti price juga sama gitu. Jadi kalau ada McD buka, ya tunggu aja KFC buka, karena kan, McD udah riset duluan nih. Yaudah kita buka KFC lagi tempat kita buka di sebelahnya. Kalau misalnya KFC buka duluan, terus McD ternyata ada tempat, ya McD akan buka di sana. Karena si KFC sudah ngeluarin biaya untuk riset, dan McD tinggal nurusin yang dikit-dikit aja, tambahan sesuai dengan brandnya dia. Jadi kenapa ada dempet-dempetan?
gitu. Parah. Iya. Ya sama kayak ini kan daerah Panjer gitu ya, atau daerah Panjer. Satu orang buka aparel atau toko baju di sana, semua buka toko baju. Ya, sama, cuman ini skalanya gede ya. Satu buka KFC, satu buka McD gitu. Ntar buka lagi Burger King. Ntar buka lagi apa, Pizza Hut. Ntar buka lagi apa. Jadi ya udah gitu. Jadi kayak perang, buat sama kayak perang ya. Keren. Siap. Udah Kak. Ya, gitu sih. Wira ada mau ditanya? Udah Kak. Baik. Tidak. Oke. Ada lagi Oke. yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup Kak. Oke, Cukup. siap. Ya, terima kasih Eka baru atas- gabung nih. Eka baru gabung, baru selesai Mau tuh nanya. acaranya Pewati. Acara Pewati lah, keluar lagi dia. Gitu. Oke deh, Oke. terima kasih atas waktunya teman-teman. Semoga Mhm. bisa mengimplementasikan ilmu yang diterapkan. Loh, baru pada gabung nih. Kita ulang lagi ya, gimana? Baru selesai Kak. Baru pada Jadi gabung. Baru kayaknya mau tutup nih. Baru mau ditutup nih. baru mau tutup ini. Tapi ini kayaknya weekend nih kalian bakal banyak kegiatan ya. Iya Wih, Kak, mintanya gitu. Weekend. Terus minggu ya. Minggu ada kegiatan enggak? minggu Kayaknya ada sih kegiatan. ada Cuma sih kan ya. malam nggak tahu. Malam kayaknya Iya nggak sih. ada. Cuma lagi ngumpul, iya, lagi pada ngumpul Oh, nih. Lagi ngumpul ya. Besok iya. pra-basic, Hmm. terus ada acara KB Jembrana juga. Oh besok Hmm. ada besoknya. Berapa calon peserta Prabesi Jembrana? 9. Terus ada lagi kata nambah lagi di kloter keduanya. Hmm. Besok Ya, dan mungkin berapa? nanti bisa kita diskusikan untuk waktunya lagi ya. Iya Kak. Jadi biar nggak ngebut-ngebutan. Soalnya saya Benar. nanti kan hari Selasa sampai tanggal 4, 4 hari ada workshop Pak B, jadi setelah itu baru bisa lagi. Kalau kita mau misalnya mau besok pending dulu karena mungkin ada acara, minggu juga, ya mungkin nanti setelah saya ikut workshopnya Pak B baru kita Baru lanjut kita lagi. ini siap-siap Ya, benar. sambil teman-teman juga mempraktekkan gitu ya, bikin brandnya, kemudian bikin tempatnya. Karena kan jangan sampai nanti kita masuk materi promosi tapi belum ada yang dipromosikan gitu ya. Betul. Jadi teman-teman punya waktu, dan itu grupnya pakai buat komunikasi ya, tentang bikin brand, tentang bikin platformnya gitu ya. Yang teknis-teknis tanyakan aja di grup. Nanti mungkin saya kasih beberapa referensi ya untuk teman-teman belajar juga teknisnya gitu. Kayak cara bikin web, nah itu saya punya ininya, referensinya. Cara bikin logo ya. Kak, kalau sudah teraplikasikan gimana? Ya bagus. Tinggal ngomongin aja di grup ya. Kayak gimana aplikasinya. Gitu ya. Cuman biar teman-teman juga belajar gitu ya. Oh, Alif udah bikin ini. Jadi bisa juga kita koreksi ya. Saya koreksi juga ini seperti apa bagusnya gitu ya. Dan tanpa harus teman-teman ikut workshop Pak Abi yang harganya 4 juta itu, teman-teman udah bisa punya brand gitu ya, yang sesuai dengan yang seperti teman saya nih, Chef Spo ini. Nah, kalau teman-teman mau kayak gini ya, manfaatkan grupnya. Ya, seperti ini nih. Gitu. Chef Spo. Nah. Nanti kalau mau mungkin ownernya tak suruh ini ikut ngisi materi, sharing-sharing apa gitu. Chef Spo itu di mana emang ininya? Di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Dia itu Ketemunya produsen. Hmm? Temennya kakak itu produsen Vespo. Bukan, dia suka main futsal. Terus dia bikin sepatu. Susah Terus sekali dia bikin lab namanya. sendiri. Awalnya namanya Seven Sport. Chef Spo. Awalnya namanya saya apa? Awalnya kan Seven Sport kan. Cuma saya bilang Seven Sport itu terlalu generik gitu ya. Ya diskusi terus dia pengennya, tapi saya udah terlanjur Mas bikin ini. Ya udahlah, disingkat aja Seven Sport gitu. Terus dia bikin merek baru, saya nggak tahu nih, belum tak cari founder. Oh, belum masuk.
sepatu. Iya, 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 iya. Founder, nah itu. Gue udah masuk nih. Sepatu founder, sepatu. Jadi yang awal kan Safespo, kemudian beberapa kayak tahun berikutnya dia bikin yang founder ini. Udah masuk. Gitu. Nah ini bikin juga bareng juga nih. Gitu. Nah kalau mau tahu teman-teman mau seperti ini, ya ayo kita belajar bareng. Oke, siap, siap, siap. Hmm. Oke, kalau memang sudah tidak Ya. ada yang didiskusikan lagi, kita lihat besok ya. Kalau memang teman-teman siap ikut kelasnya dan ini kita mulai, kalau enggak kita break lagi gitu. Oke, teman-teman yang belum ngikutin kelasnya dari awal, harapannya ngikutin atau ngelihat lagi kelasnya di awal. Kalau bisa sampai benar-benar paham, baru kita bisa ngelanjutin lagi supaya bisa bener 100% paham lah kelas yang seminggu ini. Cuma untuk yang di upload itu baru yang sesi pertama, lagi nyari tempat wifi-an. Insyaallah kalau misalkan besok sudah ketemu tempat wifi-an langsung diupload semuanya sama yang hari ini juga. Oke lah, gitu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kak Riza. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa dilaksanakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.